Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 5 dari PMM 5 semester 6. Nah, hari ini kami ingin mempresentasikan mengenai implementasi pendidikan matematika realistik di sekolah. Nah, anggota kami dari kelompok 5 yaitu ada Saudara Abdi Maharsya, Saudari Anissa, saya sendiri Natasha Tri Arfika, Saudari Tira Yolanda, dan Saudari Wardah Hafifah Sibuan. Kepada saudara, silahkan mempresentasikan materi yang ada pada PPT ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu adalah pendidikan matematika realistik dalam kerangka kerja sama Indonesia Belanda. Pengembangan pendidikan matematika realistik di Indonesia dilakukan melalui proses yang cukup panjang melalui 2 tahap, yaitu tahap uji coba awal dan tahap uji coba penuh. Tahap uji coba awal dimulai pada Juli 2001, yaitu ditandai dengan lokakarya persiapan uji coba yang berlangsung di PPG Matematika Yogyakarta. Lokakarya yang berlangsung pada 5-10 Juli 2001 diikuti oleh 80 orang peserta. Sebagian besar adalah guru kelas 1, 2, dan 3 dari 12 sekolah. Selanjutnya pada tanggal 18-20 Agustus 2001 diadakan workshop 1 PMRI di Bandung yang diikuti oleh seluruh anggota tim serta para dosen yang akan terlibat dan 2 orang peninjau dari Belanda, yaitu Kees Hoogland dan dari APS dan Frans Morland dari Institut Prudential. Tahap uji coba pendidikan matematika realistik secara penuh mulai kelas 1 dimulai sejak tahun 2003 di 12 SD bekerjasama dengan 4 LPTK yaitu UNY, UPI, UNESA, dan USD. Kegiatan ini sepenuhnya didukung pembiayaannya oleh Ditjen Dikti. Pengembangan di sekolah menggunakan strategi bottom up. Pemilihan sekolah dan LPTK yang terlibat sepenuhnya atas inisiatif tim PMRI. Bahan ajar mulai kelas 1 sampai 6 ditulis secara bertahap dan bergilir antara keempat LPTK. Oke, selanjutnya itu pengembangan pendidikan matematika realistik di Indonesia. Mendapat dukungan dari pemerintah Belanda melalui proyek PBSI, yaitu Programming Bilateral Samenwerken Indonesia, pada rentang waktu 2003 hingga 2005. Melalui proyek PBSI, tim konsultan dari Belanda bisa membantu secara reguler datang ke Indonesia. Kegiatan utama proyek PBSI adalah melaksanakan workshop 2 kali setahun dan pendampingan guru di sekolah oleh para dosen. Diseminasi PMR selama rentang waktu 2001 hingga 2009 telah menghasilkan ide-ide pembelajaran pendidikan matematika realistik dengan konteks lokal yang dikembangkan oleh guru dan dosen. Ide-ide tersebut kami namakan didaktika pendidikan matematika realistik Indonesia dan dimuat dalam majalah PMRI. Ide kreatif para guru dan dosen dalam menerapkan pendidikan matematika realistik di sekolah. Oke, baik. Yang B, didaktika pendidikan matematika realistik Indonesia. Yang pertama itu, jangan mengajarkan angka tanpa pemahaman bilangan. Angka adalah lambang dari suatu bilangan dan bersifat abstrak. Berpikir abstrak umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Yang terjadi apabila siswa sekolah dasar pada kelas rendah harus membayangkan operasi hitung yang diwakili oleh angka. Anak yang dianugerahi kecerdasan tinggi yang mampu berpikir abstrak pada level itu, sebagian besar siswa akan mengalami kesulitan memahami informasi tersebut. Hal itu wajar mengingat perkembangan pemikiran siswa belum pada tatanan berpikir abstrak. Siswa memahami pelajaran matematika bukanlah memahami angka. Memang disadari bahwa angka mewakili sebagian besar substansi materi ajar matematika, tetapi bukan angka yang menjadi tujuan pembelajaran. Artinya, guru tidak harus mengajarkan angka, tetapi mengajarkan substansi materi ajar. Pola pengajaran angka sudah lama dilakukan oleh guru. Baik, dengan materi ajar yang notabene substansinya bilangan, perlu ada upaya pensiasatan pengajaran bilangan.
Pertama, memilih pendekatan yang sesuai. Pendekatan asosiasi cenderung dapat digunakan cara ini melalui mendekatkan bentuk abstrak kepada nyata, mengantarkan bentuk immaterial menjadi bentuk material. Bentuk khayal dapat dipegang, diraba, dirasakan, dan terbukti ada. Kedua, memilih metode dan teknik pembelajaran. Pembelajaran matematika cenderung hanya mengaktifkan pikiran. Oleh karena itu, perlu dicarikan metode dan teknik pembelajaran yang dapat mengaktifkan fisik, emosional, dan mental. Ketiga, disiapkan media dan alat belajar. Penggunaan media dan alat belajar sangat membantu proses pemahaman siswa terhadap materi ajar. Siswa diajak belajar dan sambil bermain menggunakan alat yang tersedia. Proses pembelajaran matematika yang melalui pendekatan realistik lebih efektif mencapai tujuan pembelajaran. Ada ketersambungan antara teori dengan praktik. Dengan pendekatan ini, siswa selain belajar matematika juga belajar kehidupan sehari-hari. Konsep matematika akan mewarnai aktivitas kehidupan sehari-hari. Jika pengalaman tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka pemahaman konsep akan bersifat permanen. Yang kedua, di manakah si janggut merah yang menyimpan harta karunnya? Janggut merah adalah seorang bajak laut yang kejam. Pada zamannya, para pelaut dan pedagang sangat takut terhadapnya. Setiap kali bertemu dengannya, tidak ada kapal yang lolos. Semua habis dibajaknya. Janggut merah menyimpan hartanya di sebuah pulau terpencil di Laut Utara. Pulau Manvis namanya. Dalam bahasa Belanda disebut Manvis Island atau Pulau Bulan Ikan. Selama ratusan tahun, cerita janggut merah menjadi legenda. Namun baru-baru ini, seorang lain secara tak sengaja menemukan Pulau Manvis dan menemukan sebuah peta di sana. Peta itu diduga berisi petunjuk tempat janggut merah yang menyimpan harta karun hasil bajakannya. Yang ketiga adalah aktivitas pengenalan bilangan di sekolah dasar. Nina Boswinkel telah tentang pengembangan bahan ajar matematika realistik dan Koeno Graffenberger tentang teori dan praktik pembelajaran matematika realistik. Semua materi training dikaitkan dengan pengembangan bahan ajar pendidikan matematika realistik Indonesia yang sederhana disusun oleh tim penulis. Konsultan pendidikan matematika realistik Indonesia di Belanda lainnya juga ikut memberikan materi seperti Martin Dolk dan Bokemang. Mereka berdua selalu mendampingi selama seminggu berada di Institut Furdentel dan Universitas Utrecht. Pada tanggal 12 Maret 2008, tim penulis bahan ajar pendidikan matematika realistik Indonesia bersama dengan 7 mahasiswa S2 dari Indonesia dan konsultan pendidikan matematika realistik Indonesia, yaitu Martin dan Ellen, melakukan observasi di dua SD, yaitu Primary School Head dan Sternship dan The Borg Essen. Selain itu juga mengobservasi perkuliahan di Stenden University, jurusan pendidikan guru sekolah dasar, semacam PGSD di Indonesia. Mereka ketika mengunjungi SD di The Borg, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan pertanyaan kepada guru dan kepala sekolah seputar pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok. Selain menanyakan tentang pembelajaran di kelas 4, mereka juga menanyakan pembelajaran di kelas 1 SD. Karena gurunya juga berpengalaman mengajar di kelas 1 SD. Guru mengenalkan alat peraga kepada siswa berupa benda beserta lambang bilangannya. Selain penggunaan alat peraga, mereka juga menanyakan tentang aktivitas menulis angka. Guru tersebut menjelaskan salah satu caranya adalah dengan menggunakan busa air sabun atau pencukur rambut di atas kaca. Siswa dapat menulis dengan senang hati. Kalau ada kekeliruan atau tulisan yang kurang bagus, angka tersebut dapat dihapus atau diperbaiki dengan segera. Selain itu, siswa juga dapat melakukan aktivitas permainan secara berpasangan dengan cara bergiliran menuliskan angka di punggung temannya, lalu temannya tersebut menebak angka yang dituliskan.
Yang keempat, bermain jual beli atau pasaran. Latar belakang, aturan main pasaran adalah sebagai berikut. Pemain dalam permainan ini terdiri dari 2 orang atau lebih. Minimal seorang pemain berperan sebagai pemilik toko atau pedagang dengan menjual barang-barang. Pemain yang lain berperan sebagai pembeli. Alat tukar yang digunakan adalah berupa uang yang terbuat dari daun. Aturan permainan pasaran ditentukan bersama-sama. Permainan berakhir jika barang di toko sudah tidak ada lagi atau tidak ada pemain yang melakukan jual beli. Persiapan permainan. Untuk membawa permainan ini ke dalam pembelajaran matematika, di kelas diperlukan persiapan sebagai berikut. 2 atau 3 hari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, guru melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Membagi siswa dalam kelas menjadi 10 kelompok. Tiap-tiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 anak. 2. Guru meminta siswa membawa barang-barang seperti A. Aneka makanan kecil dalam kemasan yang ada label harganya. B. Aneka kardus bekas kemasan yang ada label harganya. C. Plastik bekas bungkus makanan yang ada label harganya. Ketiga, guru membuat kartu pertanyaan. Permainan dalam pembelajaran matematika. 1. Dalam permainan ini, guru berperan sebagai pemilik toko atau pedagang yang membuka toko di depan kelas. 2. Siswa yang telah dikelompok-kelompokkan berperan sebagai pembeli. 3. Guru menyampaikan aturan permainan pasaran dengan simulasi oleh salah satu kelompok untuk menjadi contoh sebagai pembeli. 4. Guru merefleksi hasil pekerjaan siswa. 5. Guru membuat kesepakatan dengan siswa tentang pembagian waktu yang digunakan untuk bermain. 6. Guru meminta satu wakil dari tiap kelompok mengambil kartu pertanyaan. 7. Setelah siswa paham tentang aturan permainan yang ada dalam kartu pertanyaan, guru meminta 2 siswa wakil tiap kelompok untuk mengambil barang senilai dengan yang ada di dalam kartu pertanyaan. 8. Siswa mengambil barang yang telah disediakan oleh guru. 9. Siswa menuliskan barang yang diambil beserta harganya dalam lembar kertas. 10. Kelompok yang telah selesai mengerjakan kartu pertama diminta mengambil dan mengerjakan kartu yang kedua. 11. Permainan berakhir bila kartu pertanyaan di tangan guru telah habis diambil siswa untuk dikerjakan. Pengembangan permainan. 1. Permainan ini dapat dikembangkan dengan bahan iklan dari majalah atau koran. 2. Bahan iklan ini diberikan kepada siswa dalam kelompok serta diberi kartu pertanyaan atau perintah yang harus dikerjakan siswa pada lembar kerja. 3. Kelompok yang dapat menyelesaikan LKS lebih dahulu dengan benar itulah yang menjadi pemenang. 5. Mengubah pecahan ke bentuk persen dan desimal. Penggunaan pendekatan PMRI memudahkan anak memahami konsep pecahan, persen, dan desimal. Dengan menggunakan metaplan atau kertas karton yang kita potong dengan ukuran 5x20 cm, diharapkan anak dengan mudah memahami konsep pecahan, persen, dan desimal. Pembelajaran pecahan, persen, dan desimal ini dapat juga kita hubungkan dengan konsep bangun datar persegi panjang karena bangun yang kita gunakan memiliki bentuk bangun datar persegi panjang. Langkah awal pembelajaran pecahan, persen, dan desimal ini dapat kita lakukan dengan menunjukkan 3 lembar metaplan atau kertas strip. Dapat menggunakan warna yang berbeda. Misalnya untuk pecahan warna merah, persen warna biru, dan desimal warna kuning, supaya pembelajaran lebih menarik dengan aneka warna yang kita gunakan. Perlu disampaikan pada anak bahwa masing-masing kertas strip atau metaplan memiliki nilai sama, yaitu 1. Kemudian diperkenalkan kepada anak bahwa 1 jika diubah ke bentuk pecahan adalah 1/1, jika diubah ke bentuk persen adalah 100%. Dan jika diubah ke bentuk desimal adalah 1,00. Pada setiap metaplan dituliskan nilai yang diwakili metaplan tersebut. Ketiga, metaplan ini dapat ditempel di papan tulis atau di dinding dengan posisi sejajar ke samping. Kemudian ambil 3 lembar metaplan lain. Tiap metaplan dilipat 2. Sekarang minta anak untuk menentukan nilai dari masing-masing lipatan. Maka untuk metaplan pecahan anak akan mendapatkan nilai setengah dan setengah. Pada metaplan persen, anak akan mendapat 50% dan 50%. Sedangkan pada metaplan desimal, anak akan mendapatkan 0,5 dan 0,5 pada tiap lipatan. Pada tahap ini, anak akan mengkonstruk sendiri bahwa setengah sama dengan 50% dan sama dengan 0,5. Kemudian, ketiga metaplan ini ditempel di bawah ketiga metaplan yang pertama sejajar, di bawah masing-masing metaplan yang mewakili jenisnya.
pecahan di bawah pecahan, persen di bawah persen, dan desimal di bawah desimal. Selain anak memahami bahwa ketiga pecahan ini memiliki nilai yang sama, anak juga akan mendapatkan bahwa setengah tambah setengah itu sama dengan 1, 50% ditambah 50% sama dengan 100% itu sama dengan 1, 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1,00 sama dengan 1. 6. Pembelajaran bilangan bulat dengan termometer. Dengan menggunakan pengajaran matematika realistik, anak akan mudah memahami bilangan bulat positif dan bulat negatif. Konteks yang dapat digunakan untuk mengajarkan bilangan bulat adalah berkaitan dengan suhu. Dengan menggunakan permainan es dan termometer, diharapkan anak dengan mudah memahami konsep bilangan bulat. Pemberian pemahaman bilangan bulat dengan permainan es dan termometer ini dapat dikaitkan dengan pelajaran sains. Langkah awal pembelajaran bilangan bulat dapat dimulai dengan menunjukkan pada anak termometer dan berdiskusi dengan anak tentang kegunaan dari termometer. Cobalah anak melihat skala dalam termometer. Beri penekanan pada anak bahwa ada bilangan-bilangan di atas 0 dan bilangan-bilangan di bawah 0. Bilangan-bilangan di bawah 0 tertulis berwarna merah. Bilangan di bawah 0 ini kelak akan dipahami anak sebagai bilangan negatif, dan termometer ini merupakan langkah awal pemberian garis bilangan bulat. Dengan menggunakan konteks suhu dan media pembelajaran berupa termometer, diharapkan anak akan lebih mudah memahami konsep bilangan bulat karena pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. 7. Pembelajaran jual beli di kelas 3 SD Pertiwi. Tim PMRI dan konsultan PMRI dari Belanda, yaitu Dede De Haan dan Ellen John Nevold, berkesempatan mengobservasi pembelajaran matematika di SD Pertiwi, Makassar. Pada kesempatan tersebut, salah satu kelas yang diobservasi adalah kelas 3 yang diajar oleh Ibu Nirmalasari. Pada pelajaran yang berlangsung 2 kali 35 menit itu, anak-anak belajar topik jual beli. Alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran adalah uang, kertas mainan dalam berbagai pecahan, yaitu 50.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, dan 500. Digunakan pula barang-barang mainan seperti buah-buahan, buku, tas yang digunakan untuk praktik jual beli di antara siswa. Yang ke-8, pembelajaran pengolahan data. Next. Melalui kegiatan ini diharap siswa dapat memperoleh pemahaman tentang statistik sederhana melalui kegiatan mengumpulkan, mengolah, ataupun menganalisis data. Kegiatan ini dapat dihubungkan dengan materi geometri dan juga pengukuran, yaitu dalam menghitung volume dan kubus serta balok dan juga penggunaan dalam pemecahan masalahnya. Melalui kegiatan ini diharapkan siswa belajar bagaimana pentingnya menghemat penggunaan air dalam kehidupan. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama 1 dus aqua botol ukuran sedang, yang kedua 1 buah gayung dan ember plastik. Proses pembelajaran. Pada kegiatan pertama, untuk mengetahui beberapa banyak air dalam 1 gayung, siswa menumpahkan air dari botol aqua 600 ml ke dalam gayung dan juga ember hingga penuh. Siswa menghitung beberapa botol yang diperlukan untuk memenuhi gayung dan ember tersebut. Kemudian, dikalikan dengan 600 ml untuk mendapatkan volume gayung dan ember dalam satuan liter. Kegiatan 2, siswa membuat kelompok. Nah, setiap kelompok ini terdiri dari 4 atau 5 orang. Masing-masing kelompok mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan. Data yang dikumpulkan dengan hasil wawancara dan juga kelompok lain tentang banyaknya air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kegiatan 3, masing-masing kelompok menyelesaikan pekerjaannya dengan membuat grafik berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Guru menutup pembelajaran bersama siswa-siswa dan siswa juga menyimpulkan siapa yang lebih boros menggunakan airnya. Yang ke-9, cerita mulut buaya untuk membandingkan besar sudut. Sebagai persepsi, guru menggambarkan persegi panjang di papan tulis dan meminta siswa menyebutkan mengapa gambar tersebut persegi panjang. Nah, secara bersama-sama, siswa menyebutkan ciri-ciri dari persegi panjang yang telah dipelajarinya. Setelah itu, guru pun menghapus satu sisi dari persegi panjang, lalu menanyakan pada siswanya, berapakah sudut yang ada? Lalu guru membuat garis baru dan juga siswa menjawab bertambah 1 sudut di atas. Selanjutnya, guru memperlihatkan 2 tusuk sate, lalu menanyakan pada siswa, bisa dibuat berapakah sudut? Bisakah dibuat sudut
dari tusuk sate ini? Lalu siswa menjawab bisa. Nah, bagaimana caranya? Kata guru. Dan siswa pun menjawab, yaitu beberapa siswa yang menyampaikan pendapatnya. Nah, setelah itu guru memberikan 8 tusuk sate dan 3 lembar kertas kepada setiap kelompok dan diminta siswa tersebut membuat sudut dan menempelkannya. Sampailah saatnya untuk membandingkan besar sudut. Guru menanyakan apakah siswa pernah melihat mulut buaya ketika memakan kodok, dan siswa pun memperagakan bagaimana bentuk mulut buaya serta guru juga menanyakan mengenai beberapa hewan lainnya ketika makan. Dan siswa pun memperagakannya juga dengan tangan. Setelah itu guru mengingatkan kembali tentang sudut siku-siku dan guru pun menanyakan lebih besar mana antara sudut siku-siku dengan mulut buaya ketika memakan kodok. Nah, selanjutnya guru mendemonstrasikan di depan kelas mengenai sudut siku-siku dari lipatan kertas dan siswa pun mengikutinya. Lalu siswa diminta membandingkan besar sudut yang telah dibuat dengan lipatan kertas. Lalu guru menuliskan di papan tulis, jika sudut lebih kecil dari sudut siku-siku disebut sudut lancip dan sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku disebut sudut tumpul. Lalu siswa diminta memberikan nama sudut yang telah dibuat. Sebagai latihan individunya, guru memberikan 2 lembar kertas yang telah ditempel dengan pasangan korek api. Siswa diminta untuk memberi nama setiap sudut yang ada. Selanjutnya, pembelajaran pencerminan. Berdasarkan refleksi terhadap presentasi belajar siswa pada materi simetri dan pencerminan di kelas 4 sekolah dasar, ditemukan masih banyak siswa yang kesulitan memahami sifat dan prinsip pencerminan. Mengapa hal ini terjadi? Padahal siswa setiap hari bercermin, setiap hari mereka memanfaatkan sifat dan prinsip pencerminan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan penulis yaitu Muhammad Yusrizani, beliau pernah bercermin dan beliau harus menjelaskan panjang lebar. Yang pertama adalah siswa tidak bisa karena satu, pengalaman siswa tidak dibawa dalam pembelajaran. Yang kedua, pencerminan diajarkan sangat mekanistik. Yang ketiga, siswa tidak diberi kesempatan bereksplorasi dalam menemukan sendiri konsep pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran yang seharusnya mudah disampaikan berbelit-belit sehingga terkesan sulit. Yang kelima, guru kurang bercermin atau merefleksikan dirinya. Nah, lalu bagaimana pembelajaran yang seharusnya dilakukan guru? Nah, yang pertama, kita sebagai guru harus menggunakan pengalaman siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, dekatkan siswa dengan bahan ajar ataupun kontekstual. Yang ketiga, biarkan siswa mengkonstruksi pikirannya sendiri dan guru lebih baik berperan sebagai fasilitator ataupun moderator dan juga motivator. Yang keempat, berikan pengalaman belajar langsung. Yang kelima, berikan kesempatan siswa menemukan strategi pemecahannya masalahnya sendiri. Nah, pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan penulis tawarkan adalah pendekatan pendidikan matematika realistik. Dengan menggunakan pendekatan ini dalam kelas, siswa akan lebih mudah memahami materi dan juga pencerminan. Nah, lalu bagaimanakah langkahnya? Langkah yang penulis tawarkan yaitu yang pertama, memberikan suatu kegiatan kepada siswa untuk menemukan kembali sifat-sifat, prinsip, dan pencerminan. Yang kedua, menggiring pemahaman siswa terhadap siswa dan prinsip pencerminan. Nah, berdasarkan 2 tahapan ini, ternyata penulis menyimpulkan bahwa pemahaman siswa meningkat secara signifikan terhadap materi tentang pencerminan dan pemahaman dari siswa. Dan ini terbukti pemahaman yang siswa dapatkan akan lebih lama. Yang ke-11 yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan menggunakan kertas lipat. Metode pembelajaran sangat penting sebagai formula yang efektif bagi pembentukan kepribadian siswa agar mampu berpartisipasi secara aktif. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Apabila metode pembelajaran yang digunakan kurang tepat dan kurang kreatif, maka para siswa akan kesulitan memahami apa yang disampaikan oleh guru. Sebagai contoh, banyak siswa dalam mengerjakan penjumlahan atau pengurangan pecahan mengerjakannya secara langsung tanpa menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Seperti 1/5 ditambah 2/3 menjadi 3/8 atau 2/5 dikurang 1/2 menjadi 1/3. Maka di sini kita dapat menggunakan media pembelajaran dengan kertas lipat yang bahannya berupa lem, gunting, spidol, serta HPS. Adapun proses pelaksanaan yang dipakai ialah
guru memberikan soal berbentuk cerita. Yang contohnya jika Pak Reno memberikan putrinya masing-masing sepotong roti dengan bagian 1/2 dan 1/3, maka kertas lipat tersebut dapat diibaratkan roti, dan pada bagian 1/2 kertas tersebut dilipat menjadi 2 bagian, dan pada bagian 1/3 kertas tersebut dilipat menjadi 3 bagian. Kemudian guru memberi instruksi untuk mengalihkan bagian yang dilipat tadi, sehingga 2 dikali 3 menghasilkan 6. Maka pada kertas HVS lain dilipat menjadi 6 bagian untuk menjadi penyebut. Setelah itu, siswa diberi kertas HVS tersebut dan memberi instruksi agar pada 1/2 hanya 2 bagian yang diwarnai dengan spidol dan pada 1/3 hanya 3 bagian yang diwarnai dengan spidol. Bagian yang diberi warna tadi digunting, kemudian ditempel pada kertas HVS lain yang sudah dilipat menjadi 6 bagian. Dari sini kita dapat menghasilkan bahwa 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Begitu pula cara yang sama digunakan pada proses pengurangan pecahan. Yang ke-12 yaitu permen untukmu dan untukku, belajar pembagian di kelas 2. Di sini dapat kita ambil contoh, misalkan ibu membawa 15%, 15 permen yang akan dibagikan ke anak-anak. Permen tersebut dibagi kepada 3 anak dengan banyak 3, 5, dan 15 bagian. Dengan jumlah yang sama banyak, berapa bagian tiap anak? Maka, tiap anak memasukkan ke dalam 3 kantong plastik dengan memberi nama A, B, dan C. Tiap kantong plastik diisi permen secara berurutan. Anak yang pertama menemukan konsep 15 dikurang 5 dikurang 5 dikurang 5 sama dengan 0, sehingga 15 dibagi 3 sama dengan 5. Anak kedua menemukan konsep 15 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0, sehingga 15 dibagi 5 yaitu 3. Sedangkan anak ketiga menemukan konsep 15 dikurang 1 dikurang 1 sampai 15 kali sama dengan 0, sehingga 15 dibagi 5 sama dengan 1. Maka, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Contoh, 15 dibagi 3 sama dengan 5, dan 15 dikali 3 sama dengan 5, dan 5 dikali 3 sama dengan 15. Yang ke-13 yaitu transportasi, Transjakarta Busway. Pembelajaran matematika akan menarik dan bermakna bagi siswa apabila dimulai dari sesuatu yang real dan sesuai dengan pengalaman mereka. Maka dapat kita ambil contoh dengan memanfaatkan konteks lokal, yaitu bus Transjakarta. Transjakarta atau yang bisa dipanggil busway adalah sebuah sistem transportasi bus cepat di Jakarta. Bus Transjakarta atau TJ memulai operasinya pada 15 Januari 2004 dengan tujuan memberikan jasa angkutan yang lebih cepat dan nyaman bagi warga Jakarta. Untuk mencapai hal tersebut, bus TJ diberikan lajur khusus di jalan yang menjadi bagian dari rutenya, dan lajur tersebut tidak boleh dilewati kendaraan lainnya. Dari konteks tersebut dapat kita ketahui konsep matematika yang dapat kita jadikan bahan pelajaran, seperti bilangan, statistika, aritmatika sosial, graf, dan juga geometri. Baiklah, selanjutnya pengenalan nilai tempat menggunakan rumah. Abu Nawas. Pengalaman guru mengajarkan nilai tempat untuk kelas 2 SD selama ini terbatas pada penggunaan alat peraga lidi yang terdiri dari lidi satuan yang diikat 10-10 atau lidi puluhan, dan lidi puluhan yang diikat 10-10 atau lidi ratusan. Pembelajaran nilai tempat ini terinspirasi dari tim guru dan Ketua Pelatihan PMRI di Unimed pada tanggal 3-5 Juli 2007. Namun telah direvisi baik dari alat peraga maupun masalah kontekstualnya. 15.1 Jurus atas kendala dalam PMRI. Belajar dengan metode PMRI emang sungguh mengasihkan, tapi adakah
resiko untuk membayar itu semua? Bila benar beresiko, bagaimana solusinya? Anak-anak, besok kita punya acara makan roti bersama. Sekarang kita bagi kelompok. Masing-masing kelompok membawa roti tawar, pemotongan roti, dan selai. Wow, terbayang sudah apa yang akan mereka alami besok hari. Saya nggak suka selai, Bu. Gimana kalau saya bawa mentega dan gula? Boleh. Keju juga boleh. Apa aja boleh, yang penting kalian suka. Emang mengasihkan belajar dengan PMRI, namun ternyata bukan tanpa resiko. Apa resiko yang dihadapi? Ada 2 hal penting yang terjadi dalam kegiatan belajar dengan PMRI, yaitu realistik dan reinvention. Bisa kita bayangkan bila setiap tema atau subtema kita harus temukan kegiatan yang dapat mengantarkan pada siswa yang materi yang akan disajikan, maka berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk itu. Belum lagi waktu yang dibutuhkan sebagai waktu upaya kita untuk mengantarkan mereka membangun konsepsi sendiri hingga reinvention. Perkalian ganda. Perkalian dapat digunakan untuk membuat pelajaran matematika menarik dan menyenangkan. Melalui permainan, anak-anak dapat melatih berbagai keterampilan matematika, seperti menjumlah, mengurangi, membagi, dan lain-lain. Berikut ini diberikan contoh permainan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika untuk mencegah kemampuan anak dalam perkalian 1-9. Melalui permainan ini, anak-anak juga dilatih kepekaannya terhadap faktor bilangan. Permainan ini disebut permainan Kanada. Cara bermain yang pertama, kedua pemain menentukan di antara mereka yang melangkah pertama, misalnya dengan melakukan tos. Yang kedua, pemain yang melangkah pertama meletakkan 2 buah kancing pada papan bilangan 1-9 dan meletakkan sebuah kancing pada papan tulis perkalian sesuai dengan hasil perkalian 2 bilangan yang dipilih. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dan terima kasih.